Oke, pada video pertama saya ini, saya akan memberikan review lengkap dari film The Outpost. Jangan lupa sebelumnya like dan subscribe channel ini guys. Oke, tanpa berpanjang lebar, berikut ini adalah review dari film The Outpost. The Outpost. Film ini berdasarkan kisah nyata tentang tentara Amerika yang berusaha keras dalam menjaga pos jaga yang berada di Afghanistan dalam rangka perang melawan Taliban. Yang menjadi masalahnya di sini adalah pos jaganya itu berada di lembah di tengah-tengah pegunungan. Sehingga sejak awal film ini dimulai, saya sudah merasakan atmosfer dari tegangnya film ini. Kok bisa ya Amerika buat pos jaga yang aneh gitu? Rawan sekali jadi sasaran empuk untuk ditembak-tembak. Keating, dialah komandan yang pertama memimpin pos jaga ini. Oke, kita lanjutkan. Salah satu sersan bernama Romusa melihat tanda "It doesn't get better" saat dia berbaring di tempat tidur. Sehingga hal itu menandakan bahwa segala sesuatu yang terjadi sejak awal di pos jaga ini sudah kacau balau. Romusa dan kawan-kawannya yang baru pertama kali melihat pemandangan di pos jaga itu pada pagi hari terlihat takjub dengan gunungan di sekeliling mereka. Mungkin mereka berpikir, wah, tahu gini mending gue gak ikut nih misi, karena lokasi mereka ini benar-benar sasaran empuk Taliban banget guys. Aksi tembak-tembakan pertama pun dimulai. Di aksi tembak-tembakan pertama ini, Taliban tersebut mudah sekali diusir oleh para pasukan pos jaga tersebut dengan sekali tembak mortar. Meski sudah ada seorang korban jiwa yang terkena tembakan dari tentara Taliban tersebut. Berlanjut, komandan pertama yang bernama Keating ini mempunyai strategi tersendiri dalam menghadapi misi ini. Dia beranggapan bahwa lebih baik dalam menjalankan misi ini dengan menerapkan strategi persuasif dan lemah lembut dalam mengambil hati para tetua dari tokoh masyarakat di sekitar area pos jaga tersebut. Keating pun berhasil dalam bernegosiasi dengan tokoh tetua sekitar pos jaganya agar menyerahkan senjata-senjatanya. Sementara untuk kompensasinya, Keating memberikan uang dan berbagai rencana proyek berbagai macam pembangunan di wilayah tersebut. Selanjutnya, Kapten Keating disuruh oleh atasannya agar mengantarkan mobil truk yang sangat besar melewati pegunungan yang menjadi markas Taliban. Kok mau-maunya si Keating ini disuruh misi bunuh diri begitu dan tidak menolak sama sekali kepada perintah atasannya tersebut. Berlanjut, dengan gentleman, Keating tidak mau menyuruh anak buahnya yang menyetir truk tersebut. Dia mau dia sendirilah yang mengendarai truk itu. Mungkin kalian sudah dapat menduga apa yang terjadi selanjutnya pada komandan Keating ini. Ya, dia tewas. Tapi bukan karena tewas ditembaki oleh Taliban, tapi karena mobil yang dikendarainya terjatuh ke jurang. Makanya, kalau nggak bisa bawa mobil, jangan bawa mobil. Sok-sokan sini si Keating. Selanjutnya ialah Eskas. Dialah komandan kedua yang ditugaskan untuk memimpin pos jaga neraka ini. Selanjutnya, terjadilah tembak-tembakan kedua yang dimulai oleh pihak Taliban yang menembakkan RPG. Setelahnya, berbeda tipe dengan komandan pertama, Yeleskas langsung memerintahkan anak buahnya untuk berpatroli di sekitar pegunungan tersebut. Di saat patroli tersebut, Sersan Romusa melihat pos jaganya dari atas pegunungan. Mungkin dia menyadari kebodohannya dengan ikut misi ini, bahwa pos jaganya itu benar-benar merupakan sasaran empuk untuk diserang oleh pihak Taliban. Di tengah asik mengobrol, Sersan Kirk menyadari bahwa ada yang sedang mata-matai mereka, yang diprediksikan sebagai mata-mata dari Taliban. Setelah dipanggil para tetua dari daerah sekitar, tidak ada yang mengakui bahwa mata-mata itu adalah suruhannya. Bahkan mereka malah menuntut agar janji Kapten Keating yang sebelumnya akan memberikan kompensasi uang ke mereka untuk segera ditepati. Kapten Yeleskas pun tidak mau menerima permintaan dari para tetua setempat untuk memberikan kompensasi uang begitu saja. Karena mereka juga belum menepati janjinya terhadap Kapten Keating sebelumnya untuk ikut bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif. Selanjutnya, Kapten Yeleskas dengan bijaksana agar dapat mengetahui lingkungan sekitar, mengajak para pasukannya untuk berpatroli lagi di sekitar wilayah pos jaga mereka. Sampainya di jembatan, Kapten Yeleskas pun menemui ajalnya, karena ada pasukan Taliban yang menaruh ranjau di sana. Memang sudah takdir Kapten Yeleskas untuk meninggal menginjak ranjau, karena pasukan pertama yang menyeberang jembatan tersebut, mungkin karena ada Dewi Fortuna yang menyertainya, tidak menginjak ranjau. Para jurid Younger yang merasa trauma dengan kejadian tersebut akhirnya dipulangkan di pos jaga itu karena dirasa mengalami gangguan jiwa setelah terjadinya peristiwa tersebut. Di mana prajurit Younger tepat berada di samping Kapten Yeleskas saat menginjak ranjau, dan Younger merasa memakan serpihan otak dari Kapten Yeleskas. Jreng-jreng. Setelah meninggalnya Kapten Yeleskas, datanglah komandan berikutnya yang ditugaskan untuk mengepalai pos jaga ini, yaitu Kapten Broward, dan mengabarkan berita bagus bahwa pos jaga terkutuk ini akan ditutup pada tanggal 6 Juli. Perdebatan pertama terjadi antara Kapten Broward dengan Sersan Romusa.
di mana sebenarnya sudah diketahui siapa yang menaruh ranjau di jembatan dan bertanggung jawab atas meninggalnya Kapten Jelaskas. Dan Sersan Romusa sudah bersiap-siap untuk mengejar dan menangkap pelaku tersebut. Tetapi Kapten Broward yang orangnya SOP banget tidak setuju kalau Sersan Romusa ikut campur dengan urusan ini, dan memberikan instruksi kalau sudah ada tim investigasi yang dikirim dari pusat untuk mengurus permasalahan ini. Terlihat bahwa Sersan Romusa sangat kesal, tetapi apa mau dikata, bos selalu benar. Aksi tembak-tembakan selanjutnya yang dimulai oleh kelompok Taliban pun muncul, dan terjadi lagi perdebatan antara Sersan Romusa dengan Kapten Broward, di mana Kapten Broward meminta identifikasi dari pria bersenjata yang menyerangnya. Tapi Kapten Romusa menganggap bahwa hal tersebut membuang-buang waktu, karena sudah jelas yang menyerangnya adalah kelompok Taliban yang dilihatnya. Permasalahan berikutnya pun muncul, di mana para Taliban itu untuk pertama kalinya menyerang pos jaga itu pada malam hari. Belum hilang masalah satu, muncul lagi masalah lainnya. Para tetua lokal minta ganti rugi atas meninggalnya seorang perempuan kepada Kapten Broward, meskipun yang membunuh wanita itu dipastikan bukan dari pasukannya. Kapten Broward dibuat pusing bukan kepalang dengan berbagai permasalahan yang menimpanya di pos jaga ini, dan akhirnya memutuskan untuk pulang kampung karena sudah tidak kuat lagi secara mental, dan memutuskan bahwa Letnan Bannerman lah yang bertugas menjadi komandan sementara dari pos jaga tersebut sampai didatangkan komandan baru. Di sini bagian mulai mencekamnya, guys. Terlihat Muhammad berlari-lari ketakutan dan mengatakan bahwa akan ada Taliban berjumlah ratusan orang muncul. Sersan Larson dan prajurit Mes pun hanya tersenyum dan menganggap apa yang dikatakan Muhammad itu hanyalah ocehan sehari-hari belaka, dan mereka sudah muak mendengarnya. Tetapi untuk kali ini sepertinya apa yang dikatakan Muhammad benar. Peperangan besar pun tak terelakkan lagi. Satu persatu pasukan pos jaga bertumbangan, dan pasukan lokal yang diminta ikut membantu pasukan Amerika pun juga tidak menjaga pos mereka dengan benar, dan malah ketakutan lari tunggang langgang. Di saat para pasukan pos jaga sudah putus asa, datanglah kapal penyelamat yang sudah tunggu-tunggu, yaitu pesawat penyerang yang mengebom para Taliban. Arah pertempuran yang tadinya dikuasai oleh pihak Taliban pun berbalik arah, dan para pasukan pos jaga mendapatkan semangatnya kembali untuk memenangkan pertempuran ini, dan akhirnya mereka menang. Para tentara ini bersatu padu dan tetap semangat dalam mengalahkan pasukan Taliban, meskipun sebenarnya para pasukan pos jaga ini adalah pihak yang jika di atas kertas tidak diuntungkan dan pasti kalah. Tetapi karena kegigihan mereka, akhirnya mereka pun menang juga. Pelajaran apa yang bisa didapat dari film ini? Yaitu jangan menyerah apapun yang terjadi dalam mengejar segala impian dan cita-cita kita. Karena bisa saja pertolongan Tuhan datang di detik-detik terakhir. Sekian review film Outpost dari saya, terima kasih. Jangan lupa dan like dan subscribe channel ini.